guys, balik lagi sama kita di podcast Barudak Semangat School. Oke, jadi kali ini pasti kita bakal bahas episode yang seru banget ya. Perkenalan dulu deh. Jadi aku Rena dan ini rekan aku Reta. Oke, jadi hari ini kita kira-kira mau bahas apa ya, Ren? Kita mau bahas tentang peran informatika di bidang kesehatan. Kita juga udah nyiapin narasumber ya yang biar bikin acara kita ini, podcast kita kali ini seru. Udah datang jauh-jauh lagi dari Jakarta. Waduh, jauh banget. Siapa tuh? Dia pasti udah gak sabar, so boleh masuk ke orkestra. Halo. Aku suka nonton podcast kalian loh di YouTube. Emang kita terlalu terkenal emang. Aduh, gimana ini? Boleh perkenalan dulu. Oh iya, halo semuanya, namaku itu Griselda. Kalian bisa bebas nih mau manggil aku Icel atau Selda atau suka-suka kalian deh pokoknya. Dengar-dengar dia itu baru umur 17 dan dia udah kerja di perusahaan jam tangan. Dan jam tangan pengen main-main jam tangan EKG, tahu nggak sih? bisa aja Kak? Iya, jadi tuh mungkin buat teman-teman semua ya yang lagi nonton podcast ini, kalian pasti belum terlalu familiar nih tentang EKG. Nah, apa sih EKG itu? Nah, EKG itu adalah elektrokardiologram. Apa itu? Nggak pernah Kayaknya masih pada kurang familiar juga deh. Bisa jelasin nggak apa itu? Dijelasin coba. Ya, nah EKG itu tuh fungsinya dia untuk memeriksa irama jantung kita atau detak jantung kita gitu loh guys. Waduh. Kalau ketemu doi ini detak jantungnya Iya, aduh, langsung bunyi nih detak jantungnya kalau ketemu doi. Kayak yang di drama Korea itu. Iya, bunyi. Iya, bunyi tit itu. Oh my god. Kak, lanjut ya. Kira-kira aku penasaran nih. Kakak kan masih muda ya. Inspirasinya dari mana? Kok bisa nemuin jam sehebat ini gitu? Kita lanjut ya Kak. Kira-kira inspirasi kakak di umur semuda ini ya, iya. bisa menemukan jam sekeren ini gimana? Sebenarnya bukan lebih ke menemukan ya kak, karena aku sendiri itu kerja sebagai pegawai di perusahaan jam EKG ini. Nah, mungkin kalau ditanya inspirasi ya kalau dari aku sendiri itu punya gaya hidup yang sehat apa? Aduh, gimana tuh kayak hidup saya tuh gimana tuh? Jadi tuh aku tuh orangnya suka banget olahraga. Olahraga iya. apa? Iya kayak suka lari, terus aku juga suka sepedaan, nah, bahkan aku tuh juga suka puncak gunung. Masya Allah. Iya, nah makanya nah di kegiatan aktivitas kayak gitu kan, pastikan aku jarang banget yang buka gadget aku, buka handphone aku tuh jarang banget. Nah aku tuh butuh hal yang bisa kayak jam ini, tapi tuh versi yang emang elastis dan nggak lengket gitu loh kalau dipakai buat berkeringat. Lengket di kulit. Banget. Iya. Terus juga kan kayak kalau misalkan nih buat lari-lari buat rute jalannya, nah itu tuh kan emang itu banget ya kalau lari terus aku harus buka handphone gini-gini kan. Iya. kan harus ini. effort banget ya, pokoknya aku tinggal lari sambil gini kan Sini ya banget. banget. Kelihatan cool juga gak sih kayak? Iya. Begayun. Ya ini jadinya bagus banget ya kak ya. Yes. Tapi warnanya cuma ada yang biru doang ya kak ya. Ya sebenarnya mah ini tergantung kebijakan perusahaan ya kak, sebagai pegawai juga. Sebenarnya desainnya juga ada banyak gitu atau ada mau pengembangan lagi? Oh iya Pasti pastinya dong. lah, pastinya kan ini kan perusahaan baru apa ya istilahnya startup lah, baru merintis lah, nanti bakalan ada perkembangan lagi. Itu nggak boleh geser dikit ini kayaknya. Ya lagi. Oke, ya lanjut. Oke. Kan ini gadgetnya itu ya kayak apa? Teknologinya bagus, BGT.
kira-kira fitur di dalamnya itu apa sih Kak? Aduh, kalau fitur mah nggak usah ditanyain, nggak usah diraguin. Nih, ada buat kamera depan, Waduh. kamera samping juga. Wih. Keren nih Wih. guys, keren. Terus ada yang buat nih tanda sinyal SOS kalau kita lagi muncak nih di gunung, terus kita butuh bantuan, bisa nge-tracker rute yang kita lewati loh guys. Iya, terus juga ada buat tahu berapa detak jantung kita, kolesterol kita, tinggi gula darah kita, terus juga siklus menstruasi. Terus perempuan dong yang kalau menstruasi. Iya, dan betul. masih banyak lagi pokoknya. Jadi pengen nih kan. Ih, mahal gak sih? Ya gimana ya kak? Iya. Gimana? Kira-kira Iya. worth it gak sih belinya? Worth it banget. Kelebihannya nih apa aja? Worth it banget nih. Ini ya walaupun mahal ya, tapi dia tuh awet dan tahan lama. Jadi kalian nggak bakal nyesel beli jam kayak gini walaupun harganya jutaan. Oh my god. Kira-kira kelebihan dari jam tangan EKG ini itu apa sih? Nah, ngomong tentang kelebihan nih ya. Jadi kan aku tadi bilang nih kalau ini worth it. Nah, jadi kalau masalah kelebihan mah nggak usah ditanya, dia udah pasti waterproof. Nah, jadi kalau misalkan nih kalian kan suka renang gitu ya, misalkan kalian suka renang. Nah, jam ini tuh bisa dipakai waktu kalian lagi renang gitu. Tapi siapa yang mau pakai jamnya waktu renang? Kamu. Oh, gitu. Kenapa jadi aku? Wow. Lanjut deh. Kira-kira kalau teknologi kayak gini nih ya, itu kan pasti ada dampak positif, dampak negatif. Bisa disebutin nggak ya? Kira-kira apa? Oh iya, mungkin dari dampak positifnya dulu ya kak ya. Boleh. Nah, dampak positif dari jam EKG ini tuh kita tuh bisa ningkatin kewaspadaannya kita guys. Jadi mungkin bagi kalian yang punya pola hidup yang nggak teratur, terus juga cara olahraga dan kalian tuh bingung, sebenarnya aku ini udah sehat belum ya? Kalian tuh bingung banget. Nah, kalian bisa banget beli jam ini karena jam ini tuh dipenuhi dengan segala siklus aktivitas kehidupan kalian. Tuh kalian bisa masukin data ke jam ini. Terus juga cara kerja ya, kalian mau kepo nggak cara kerjanya gimana? Ih, Gimana? boleh sih, aku bingung sih guys sebenarnya. Masih? Yuk Nah. lanjut. Jadi jam ini tuh cara kerjanya tuh cukup unik ya guys. Jadi cuman dengan lewat sensor yang ada di bawah sini ya, yang ada di pergelangan kulit kita, dia tuh bisa jadi tahu loh berapa detak jantung kita, terus kadar kolesterol kita, tinggi gula darah kita, bahkan siklus menstruasi sekalipun kita bisa masukin data ke sini. Gila gak sih? Bermanfaat ya. Aduh, tapi kalau dari beribu-ribu manfaatnya tadi, kira-kira dampak positif, negatifnya apa ya? Pasti kan ada, nggak mungkin semuanya positif. Kesempurnaan kan hanya dimiliki oleh Tuhan, betul? Masya Allah. Betul? Masya Allah ya. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Yuk lanjut. Iya. Oke, jadi buat dampak negatif. Mungkin karena ini harganya mahal ya, jadi dampak negatifnya nggak terlalu kerasa banget lah guys ya. Jadi Waduh, manusia tuh pasti nggak luput dari kesalahan. iya, benar sekali. Nah, jam ini juga ya, jam ini tuh emang punya masa garansi gitu. Nah, kalau misalkan nih emang kayak sensornya mungkin udah rusak atau mungkin ini baterainya tuh kayak lagi habis gitu loh, terus kita mau ngecek, aduh ini detak jantungku sekarang berapa ya? Nah, bakalan ada kesalahan gitu loh guys. Jadi kayak mungkin terlalu tinggi atau terlalu rendah gitu. Nah, itu udah biasa terjadi ya, dan kita sebisa mungkin ya, perusahaan kita sebisa mungkin buat nge-develop atau ngembangin produk ini lebih lanjut lagi. Wow, banyak banget ya informasi yang kita Keren banget sih. dapat. Aku salut tuh sama kakak refleks ngefans gitu. Aduh, Jadi jadi beli-beli. Emang keren dan kakaknya. Makasih loh kak. Ya, kita juga makasih banget udah datang ke podcast kali ini ya. Di episode kali ini kita juga dapat informasi terbaru tentang EKG. Terus kira-kira kakaknya punya kesan-kesan kan? Oh iya. Jadi mau cerita pengalaman dikit ya guys. Jadi aku tuh tadi tuh dari backstage sampai ke studio ini itu tuh bener-bener tim
sama krunya tuh pada positif vibes semua. Nah itu kan tadi dari sisi tim ini, nah tim ini tuh emang humble banget di depan mau di belakang kamera pun mereka sama-sama ramah guys. Yang di belakang kamera juga ramah. Iya ramah banget. Oke, yang di belakang kamera. Iya. Halo. Jangan banget ketawa ya. Oke, terus menyangkut tema dari podcast ini tadi apa kak? Itu tadi. Peran informatika di bidang kesehatan. Nah itu aku juga mau menghimbau atau mau kasih pesan ke teman-teman pemirsa semuanya yang lihat ini ya. Itu kita harus punya kesadaran diri melek gitu loh guys tentang perkembangan atau perkembangan teknologi iptek yang ada. Jadi Tuh, iya, jadi janganlah buka pikiran ya. iya, jam EKG ini tuh sangat berperan penting di bidang kesehatan karena kan ini apa ya termasuk dari produk informatika juga loh guys ini karena menyangkut coding terus input data, output data, terus juga kayak ada elektrolistriknya segala macam. Jadi pokoknya teknologi dan perkembangan teknologi itu penting banget buat kita semua. Wah. Jadi emang kemajuan teknologi informatika ini keren banget ya. Kak? Iya. Bisa bermanfaat dalam segala bidang ya. Iya, sekian dulu ya Red podcast kita Iya, hari ini. agak Kak sedih Ica, ya. Iya. Tapi tenang aja guys. Habis ini masih ada sesi sama teman kita yang satu lagi yang pastinya hostnya nih dingin banget ya. Terima kasih Kak Ica untuk waktunya. Terima kasih juga. Kita senang banget ya. Saya lebih seneng dong. Semoga kalian juga bisa menikmati Ya guys. terhibur lah istilahnya dan juga Iya, dapat coba. edukasi. Aduh, kita closing yuk. Udah tahu kan? Tahu dong. Ah. Udah penonton setia guys, jadi nggak perlu di briefing segala macam. So, sekian dari kami guys. See you next time. Kami dari podcast Garuda Smart School. Well. Halo guys, kembali lagi dengan saya Akmal di podcast Garuda Smanskuy. Well, kali ini saya akan membahas jenis layanan yang berbeda. Kira-kira apa nih? Penasaran kan? Mari kita sambut narasumber kita. Silakan duduk Kak. Boleh perkenalan sebelumnya nih. Oh iya, perkenalkan aku Ibanes. Aku adalah salah satu staff dari salah satu aplikasi layanan kesehatan yang paling terkenal di Indonesia. Teman-teman pernah dengar gak sih salah satu layanan kesehatan namanya itu Halodoc? Pernah dengar gak? Belum pernah dengar? Belum. Serius? Iya. Ya ampun, parah banget. Jadi Halodoc ini adalah salah satu aplikasi yang dibikin oleh atasan saya, founder dari Halodoc, yaitu Pak Jonathan pada tahun 2016. Jadi Halodoc ini itu pemilik dikelola oleh salah satu PT, yaitu PT Media Dokter Investama yang ada di Jakarta. Namanya aja PT Media Dokter ya, itu sudah pasti. Jadi Halodoc ini sudah terverifikasi ahli. Oh, kira-kira untuk Halodoc sendiri nih Kak, fiturnya apa aja ya? Kalau untuk fiturnya dari Halodoc sendiri, itu yang pertama ada chat dokter, baik dari dokter umum maupun dokter spesialis. Jadi buat teman-teman, kalau misalkan ada rasa yang nggak enak gitu di badan, gitu bisa ditanyakan dulu nih Kak ke dokter umum maupun dokter yang spesialis. Sakit hati bisa nggak Kak? Sakit hati? Iya. Oh iya, ada dokter spesialis namanya psikolog. Masya Allah. Itu bisa banget itu. Terus yang kedua itu ada toko kesehatan Kak. Oh, Jadi di toko kesehatan sendiri kami menyediakan obat. Jadi buat teman-teman yang sudah berkonsultasi ke dokter kami maupun sudah berkonsultasi ke dokter dan memiliki resep obat, itu bisa dicari obatnya di toko kesehatan kami. Kemudian yang ketiga, kami punya konsultasi kesehatan mental. Ini cocok banget buat teman-teman apalagi generasi Z yang sering banget self-diagnose. Kakak, aku mau pernah denger gak apa itu self-diagnose?
belum nih Kak, kira-kira apa ya? Jadi self diagnose itu biasanya remaja itu kan suka tuh lihat di IG itu ada misalkan jarang mandi, terus habis itu telat makan, terus jarang tidur. Siapa itu itu? adalah pertanda bipolar biasanya di Instagram banyak banget kayak gitu. Terus habis itu langsung pada mendiagnosis diri sendiri, ih aku bipolar deh, ih aku anxiety deh. Nah itu bisa ditanggulangi dengan kita konsultasi ke dokter kesehatan mental gitu kan. Lalu layanan yang terakhir itu ada membuat janji online sama dokter. Jadi buat teman-teman yang mau membuat janji dengan dokter umum maupun dokter spesialis itu bisa melalui Halodoc buat menuju ke rumah sakit terdekat gitu Kak. Oh gitu ya Kak. Wow. Ini asik banget sumpah. Ini krunya asik sih. Well. Ya, terus lagi nih Kak, untuk manfaat sendiri dari Halodoc ini apa ya? Manfaatnya, kalau manfaatnya banyak banget Kak pastinya. Yang pertama itu mempermudah masyarakat untuk berkonsultasi sama dokter. Sebentar, aku mau tanya dulu nih, Kak Akmal pernah nggak pakai Halodoc? Jujur ya. Ayo. Belum pernah nih Kak. Belum pernah. Belum pernah. Nah, jadi kalau di Halodoc itu kita kan ada yang menyediakan yang namanya chat dokter nih. Jadi Kak Akmal ini nggak perlu jauh-jauh ke rumah sakit atau ke dokter langsung. Kak Akmal bisa lewat aplikasi. Kak Akmal punya HP kan? Punya lah Kak. Kalau sakit tidak perlu ke rumah sakit, langsung chat dokter yang ada di Halodoc itu bisa banget. Kalau yang jomblo nih Kak mau chat dokternya tuh gimana nanti Kak kalau cari pasangan? Kita juga gitu, kepo Kak? nih, gimana caranya? Waduh. Ya mungkin bisa dikembangkan kali ya. Halodoc ada yang namanya dokter cinta, itu bisa banget itu. Terima kasih atas inspirasinya. Nah, balik lagi ke topik nih Kak. Kalau buat peran informatika sendiri nih untuk Halodoc ini apa aja gitu? Iya, mungkin ke manfaatnya ya Kak ya. Itu tuh untuk di masa pandemi kemarin. Ya ampun anjingnya. Lucu banget. Lucu banget Udah terlatih. Ya itu salah satu penjaga studio sini kan. Iya. Memang sangat secure. Yes. Balik lagi ke topik bisa nggak? Iya. Jadi untuk peranannya sendiri, Halodoc ini Pak Jonathan, founder kita itu pernah menerima penghargaan dari PPKM Award Kak, ceritanya. Atas apa? Jadi selama pandemi kemarin itu Halodoc ini tuh berperan banyak banget dalam menanggulangi COVID-19. Jadi kan hampir semua masyarakat Indonesia itu pernah merasakan yang namanya COVID, tapi enggak semua mendapat layanan karena kan rumah sakit penuh ya Kak ya waktu itu ya Kak ya. Nah jadi Halodoc ini membantu masyarakat buat mengobati, membantu sedikit-sedikit lah masyarakat yang mungkin terkena COVID dengan gejala yang ringan Kak. Kalau untuk Halodoc sendiri nih Kak, apa bisa diakses oleh semua masyarakat di Indonesia ya Kak? Tentunya bisa banget. Bukan cuma teman-teman yang ada di kota, bahkan untuk teman-teman yang ada di desa pun bisa banget Kak. Walaupun itu aksesnya secara online, tapi asalkan kakak punya HP, kakak punya kuota, itu bisa banget. Keren ya Kak? Iya, keren banget. Keren. Keren nggak? Keren dong. Nanti teman-teman jangan lupa cobain Halodoc ya. Oke, Itu siap. membantu banget. Untuk peran yang lainnya nih Kak apa aja ya? Coba bisa disebutin barangkali ya, bisa membantu. Iya, jadi untuk peran di informatika ya Kak ya. Ini podcastnya keren banget, sangat milenial. Well, Untuk peran informatikanya sendiri itu Halodoc tuh sangat memanfaatkan teknologi, baik untuk input data pasien, input datanya dokter, maupun output seperti misalkan chat itu kan butuh output juga kan. Nah jadi Halodoc sangat memanfaatkan teknologi terkini dan terus berusaha untuk mengembangkannya, dan pengembangannya ini itu juga membantu dalam perkembangannya teknologi
di bidang layanan kesehatan yang ada di Indonesia, Kak. Selain itu, Halodoc juga menjadi pelopor dalam pengembangan teknologi di bidang kesehatan. Karena dengan adanya Halodoc itu mulai banyak banget aplikasi maupun web yang bisa membantu Halodoc terutama ya menjadi layanan kesehatan yang bisa apa ya bahasanya ya, bisa Membantu ya. iya membantu masyarakat. Iya, buat melayani masyarakat. Jadi Halodoc ini bahasanya pelopor karena setelahnya itu tuh ada, mungkin teman-teman pernah denger yang namanya Alodoc. Itu mirip-mirip ya kan, pernah denger kan? Alodoc. Terus habis itu pemerintah kemudian mengeluarkan yang namanya Sehatpedia. Itu Ya, pernah denger Kak? pernah dengar Kak? Iya, itu dari Kementerian Kesehatan ya Kak ya. Ya. Oke, terima kasih untuk kakaknya nih. Wah, keren banget ya. Masa Dingin. Iya, kemarin tadi di backstage dibilangin, kamu nanti hostnya ini ya, mas-mas yang dingin ini ya, yang bilang ini ya, gitu katanya. Dilan cemek ini ya. Cemek. Gimana? Bebas sama Dilan Cemek. Oke. Terima kasih untuk kakaknya nih. Terima kasih untuk semuanya penjelasannya ya. Buat teman-teman, sampai sini aja podcastnya. Barudak Semanskoy. Well. Terima kasih. Sampai ketemu di seri selanjutnya.